Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar praktek Superlab 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari suatu topologi yang di dalamnya kita akan mempelajari DHCP, VLAN, OSPF, IP statik, dan EGRP. Kemudian satu lagi, Redis Reboot. Atau hapus, kita masuk di sini. Redistribute. Baik, pertama kita akan mengkonfigurasi pada router 3, atau kita akan mulai dari cara memasangkan atau memilih router. Coba di sini kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus 3 router ini. Teman-teman di sini dapat menggunakan router 1841 atau 2811. Di sini saya akan menggunakan 1841. Bisa kita kontrol, klik, kemudian teman-teman bisa letakkan router sesuai dengan jumlah keinginan teman-teman. Di sini kita akan menambahkan port kabel serial. Teman-teman bisa nonaktifkan terlebih dahulu routernya di sini. Kemudian teman-teman ke menu ini, menu HWIC 2T. Kemudian teman-teman bisa drag and drop portnya menuju sini. Kemudian teman-teman hidupkan kembali, maka di sini tersedia 2 port serial port. Kemudian begitu juga dengan router 2 dan router 3. Teman-teman masukkan port serial, kemudian hidupkan kembali routernya. Sini matikan, masukkan port, kemudian hidupkan. Di sini teman-teman bisa menggunakan kabel serial. Sini ini namanya kabel serial. Teman-teman dapat menggunakan ini, dikontrol, kemudian dipilih. Teman-teman masukkan serial 010 menuju 010 dan serial 011 menuju 010. Kemudian kabel yang menuju ke switch teman-teman bisa menggunakan otomatis. Di sini ada kesalahan, kita hapus. Kemudian kita hubungkan switch ke router. Baik, seperti ini. Kita fast forward time. Kita mulai konfigurasi dari router 1, router 0 maksud saya. Kita enable conft, masuk ke interface FA01, kita shutdown, kita tambahkan IP 4.1. Kemudian kita masuk ke interface FA00, kita shutdown, kita tambahkan IP. Di sini kita menggunakan 1.1. Kemudian teman-teman bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian teman-teman konfigurasi IP DHCP untuk router 2, untuk switch 2. IP DHCP pool SW1 di sini, SW1. Teman-teman enter, kemudian masukkan networknya 192.168.1.0.
kemudian subnet masknya /24. Masukkan default gateway-nya, yaitu gateway si router 1.1. Kemudian masukkan DNS server. DNS server di sini kita akan saling di sini DNS servernya menggunakan server yang terhubung ke router. Di sini kita akan men-DHCP 2 komputer saja, sedangkan servernya kita statikan. Kita konfigurasi desktop, kita konfigurasi IP address si server 1.100, subnet masknya /24, kemudian default gateway-nya IP si router. Maka di sini kita masukkan DNS server. DNS server yaitu IP si server 1.100. Sudah. Kemudian kita cek di sini DHCP. Jika sudah masuk artinya berhasil. Di sini berhasil. Kemudian kita lanjut ke port serial 010. Kita enter, kita interface SE010. Kita no shutdown, kita hidupkan si router. Di sini masih merah. Kenapa? Karena port menuju router 1 memang sudah nyala, tapi router 1 port yang menuju ke router 0 itu masih mati. Jika keduanya sama-sama hidup, di sini akan digambarkan dengan warna hijau. Kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan IP add. Kita menggunakan 10.10.2. IP add 10.10.10.2. Subnet masknya 255.0. Sudah. Kemudian masuk ke router 1, kita no enable conmst, masuk ke interface, maaf bukan FA, SE010, kita hidupkan. Kemudian bisa dilihat di sini warna hijau. Kenapa? Karena port router 1 dan router 0 yang saling terhubung itu sudah sama-sama menyala. Oke, di sini kita tambahkan IP add 10.10.1. Subnet masknya 255.0 atau prefixnya /24. Sini kita menggunakan prefix /24. Kemudian kita masuk ke interface SE011. Kita hidupkan no shutdown. Kemudian kita tambahkan IP 11.11.1. Subnet masknya prefix /24 atau 255.0 sama. Kemudian kita masuk ke router 2. Di sini router 0, router 1 dan router 2. Enable, maaf, di sini teman-teman bisa kontrol shift 6 untuk keluar dari mode ini karena saya salah ketik. Enable conmst interface SE010, kita hidupkan, kita tambahkan IP 11.2. Bisa dilihat 11.2. Jika teman-teman seperti ini, ketika menulis belum selesai dan ketimpa notifikasi bahwa LAN protokol interface 01 sudah hidup, teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa lanjutkan konfigurasinya 255.255.0. Maka ini juga sudah berhasil. Atau kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa lihat interface konfigurasi interface di do as run.
Maka di sini teman-teman bisa melihat konfigurasinya berhasil. Kemudian kita masuk ke interface FA00. Kita Q untuk keluar interface FA00. Kita hidupkan. Kemudian kita tambahkan IP add 192.2.1 255. Oke. Kemudian kita konfigurasi IP statik pada server 192.168.2.100. Subnet masknya prefix/24. Kemudian default gateway-nya IPC router. Sudah. Kita lanjutkan konfigurasi IP DHCP pool. Kita namakan SW2. Kemudian kita masukkan networknya 2.0, subnet masknya, kemudian default gateway-nya gateway router 2.1, kemudian DNS servernya IPC server 2.100. Kemudian teman-teman bisa cek di sini apakah sudah berhasil. Berhasil. Kita lanjut ke interface FA01. Kita hidupkan. Kita tambahkan IP 3.1. Kemudian kita IP statik pada server. Di sini kita tidak mengkonfigurasi DHCP. Untuk komputer dan server kita mencoba menggunakan statik 192.168.3.100. Kemudian default gateway-nya 3.1. Untuk PC kita statik juga 192.168.3.2. Untuk servernya 3.100. Sama untuk server di sini juga kita konfigurasi statik 192.168.4.100. Default gateway-nya 4.1. Untuk PC 168.4.2 4.1 4.100. Maaf, di sini sepertinya saya tadi salah. Baik, di sini 3.1, kemudian 192.168.3.100 untuk server DNS server. Oke, di sini kita tambahkan kabel. Oke, kita lihat interface FA00. Kita masuk ke interface FA00. Kita hidupkan, kemudian kita tambahkan. Kita akan mengkonfigurasi VLAN. Di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN. Kita naikkan pada switch. Kita akan membuat VLAN untuk masing-masing komputer. VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk ke interface range FA0. FA0 ini berapa? 3 dan 2 dan 3. FA0/3
2, 3, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, kemudian interface range FA 0 4 sampai 5, kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kemudian pada router kita akan membuat sub interface, karena interface yang mengarah ke switch hanya ada satu, sedangkan di sini membutuhkan 2 IP. Di sini kita akan menggunakan IP 2020. Ini 10 sudah digunakan, kita akan menggunakan 20, jangan 12 titik. Nah, networknya, kemudian di sini 13. Ini contoh aja ya teman-teman. Kemudian teman-teman nanti bisa mencoba dengan IP lain jika teman-teman menginginkan. Kita akan membuat sub interface, karena interface yang mengarah ke switch ini membutuhkan 2 IP. Intinya, jika router terhubung dengan VLAN, maka router jika ingin memberikan DHCP pool, router harus menggunakan sub interface. Dan switch jika menggunakan VLAN, switch harus menterang ke port berikutnya, karena antara switch dan router ini kabel ini hanya ada VLAN 1. Switch tidak mengizinkan VLAN yang dibuat, yaitu VLAN 10 dan 20, untuk melewati jalur ini, sehingga kita harus mengkonfigurasi terang agar VLAN 10 dan 20 bisa melewati jalur ini. Kita terang terlebih dahulu ke interface FA01, yaitu interface yang mengarah ke router, switch port mode terang. Baru setelah ini kita masuk ke sub interface, yaitu FA0/0.10. Kita encapsulation .10, kemudian kita tambahkan IP 12.12.12.1 untuk VLAN 10. Kemudian kita masukkan interface sub interface berikutnya, yaitu 0.20. Kita encapsulation .1q 20, kemudian kita tambahkan IP add 13.13.13.1, subnet masknya 255.0. Setelah itu kita exit, kita berikan DHCP IP DHCP pool VLAN 10. Untuk VLAN 10 kita networknya 12.12.12.0, subnet masknya 255.0. kemudian default gateway nya yaitu sub interface FA01, yaitu 12.12.12.1. Untuk DNS VLAN 10 kita akan menggunakan server 2. Kemudian untuk DNS VLAN 20 kita akan menggunakan server 3. Kita konfigurasikan DNS server 192.168.1.100. Sudah, kita keluar, kita berikan DHCP pool untuk VLAN 20. VLAN 20 networknya, maaf, kita berikan subnet masknya, default gateway,
kemudian DNS server 2.100. Sudah. Sampai di sini kita akan coba lihat komputer ini apakah sudah memiliki IP. Berhasil. Kita lihat VLAN 20. Berhasil. Baik, kita akan coba ping dari komputer ke server. Maka hasilnya sukses. Kita akan coba ping dari komputer ke server, hasilnya sukses. Kita akan coba ping dari komputer PC 2 ke server 2, hasilnya fail karena belum dikonfigurasi routing OSPF. Antara network 4.0 dan 1.0 ini adalah network yang berbeda, maka si router harus menghubungkan dengan IP routing OSPF. Baik, di sini kita akan mencoba untuk menghubungkan antara server 0 dan server 2. Kita root OSPF 1 ini hanya kode. Teman-teman bisa mengganti dengan, coba kita X terlebih dahulu, router OSPF tanda tanya 1 sampai 65.535. Saya menggunakan kode 1. Kemudian masukkan network yang dimiliki oleh router 0. Kita masukkan 192.168.4.0, kemudian wildcard 255. Kemudian kita masukkan areanya, area 0. Kemudian kita lanjutkan network berikutnya 1.0, wildcard kita masukkan area 0. Sampai di sini dulu. Kita tidak akan memasukkan IP 10.0 milik OSPF router 0. Kita tidak akan mengkonfigurasi network 10.0 terlebih dahulu. Sampai di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita coba ping dari server 0 menuju server 2. Maka hasilnya sukses. Kenapa? Karena sudah dikonfigurasi routing. Itu adalah tujuan routing, untuk menghubungkan network yang berbeda. Sedangkan jika teman-teman mencoba untuk ping dari server ke router, maka belum bisa, masih fail. Kenapa? Karena network 10.0 milik router 0 dan 4.0 milik router 0 juga ini belum saling mengenal. Baik, di sini kita masuk lagi ke router OSPF 1. Kemudian kita masukkan network 10. Maaf, wildcardnya 00. Untuk pembahasan wildcard saya sudah menjelaskan pada video tentang OSPF. Kita masukkan area 0. Jika teman-teman memasukkan area yang lain, maka tetap tidak akan bisa terhubung. Di sini kita coba ping ulang. Kita ping ulang. Belum bisa. Kenapa? Karena dari server 0 ini sudah mengenal OSPF 10.0, tapi belum mengenal 10.1 milik router 1. Jadi di router 1 kita harus mengkonfigurasi OSPF juga. Di sini kita masukkan OSPF agar router 1 dapat terhubung dengan router 0. Kita exit, kita root OSPF, kodenya disamakan, kemudian
networknya, yaitu 10.10.10.0, wildcardnya area 0. Maka sekali lagi kita coba, kita hapus terlebih dahulu. Sekali lagi, harusnya sudah terhubung. Sekali lagi, sukses. Bisa dilihat di sini, sukses. Jika teman-teman mengalami fail seperti ini dan teman-teman merasa sudah benar, teman-teman bisa cek terlebih dahulu konfigurasi teman-teman di 2SH run, atau kalau pada mode privilege tidak usah memasukkan do. Jika teman-teman merasa dan konfigurasinya sudah benar, tidak ada yang salah tulis, maka teman-teman coba ulangi beberapa kali. Ini keempat kali baru bisa, karena seperti itu simulator terkadang ngebug. Oke. Untuk router 0 belum bisa terhubung dengan router 2. Untuk bisa terhubung, teman-teman, kita konfigurasi EGRP terlebih dahulu. Protokol routing yang berbeda dengan router 0, kita akan menggunakan protokol routing EGRP 1. Kita no auto summary, kemudian kita masukkan networknya yang dimiliki router 2, 11.11.11.0, kemudian 192.168.2.0, kemudian 192.168.3.0. Maka server 1 dan server 3 sudah bisa saling terhubung. Masih fail, kita coba ulang. Sukses. Akan tetapi belum bisa terhubung. Bagaimana agar bisa terhubung? Ini harus di IP routing OS EGRP. Route EGRP 1, kita masukkan network yang mengarah ke router 2, yaitu 11.11.0. Kita no auto summary. Sudah. Kita coba ping, maka akan sukses. Akan tetapi ini belum bisa saling terhubung. Kenapa? Karena ini router 1 belum mengenal IP router 2, dan seandainya ingin di IP routingkan, ingin di routingkan, protokol manakah yang akan digunakan? Sedangkan IP routing itu harus satu protokol. Jika satu menggunakan EGRP, satu menggunakan SPF, solusinya kita akan menggabungkan keduanya, mengenalkan keduanya di router tengah menggunakan redistribute. Kita coba ping, maka hasilnya akan fail. Di sini kita sudah masuk di router EGRP, maka kita akan mengenalkan protokol OSPF yang dimiliki router 0 kepada router 2, OSPF 1, kemudian redistribute OSPF 1, kita tanya metrik, kemudian kita tanya lagi. Jika angkanya banyak seperti ini, teman-teman bisa memasukkan 1 5 kali menggunakan spasi. Oke. Kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke router OSPF 1, kita masukkan redistribute EGRP 1, kita tanya menggunakan subnet, kemudian kita tag, kemudian kita klikkan 1. Jika sudah seperti ini, maka kedua router sudah bisa saling terhubung. Yang failed ini teman-teman bisa klik-klik lagi agar menjadi sukses, atau teman-teman bisa ping ulang, sukses. Teman-teman bisa coba ping dari PC 9 menuju server, hasilnya fail. Kenapa masih fail? Karena router 1 belum mengenalkan interface, belum mengenalkan IP network
miliknya, yaitu 12.0 dan 13.0. Di sini kita akan coba net. Kita menggunakan OSPF, 12, maka menggunakan wildcard 0. Kemudian kita network lagi 13.0. Oke. Sampai di sini kita coba ping ulang. Masih fail. Kita lihat terlebih dahulu apakah PC sudah memiliki IP. Oh, kita belum memberikan IP ya. Kita coba berikan DHCP karena kita telah mengkonfigurasi DHCP IP pada VLAN 10 dan 20 sudah. Jika sudah dipastikan memiliki IP, kita ping ulang, maka hasilnya sukses. Baik, sampai di sini materi Super Lab 2 kita. Sampai bertemu pada video berikutnya.